Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita mulai pembelajaran pada hari ini dengan berdoa. Semoga pembelajaran kita bisa berlangsung normal kembali dan semoga wabah COVID-19 segera berakhir. Amin. Oke, kita mulai pembelajaran pada hari ini yaitu materi garis dan sudut. Untuk materi kelas 7, pada bab ini kita itu akan mempelajari tentang garis dan apa itu sudut. Oke. Pada materi garis, kita akan mempelajari tentang garis, sinar garis, dan ruas garis. Garis adalah kurva lurus yang tidak berpangkal dan tidak berujung. Sedangkan sinar garis adalah kurva lurus yang berpangkal, yaitu memiliki pangkal akan tetapi tidak berujung. Sedangkan ruas garis itu adalah kurva lurus yang berpangkal dan berujung. Perhatikan gambar contoh dari garis. Garis AB melalui titik A dan B. Nah, garis tersebut tidak berpangkal, tidak berujung. Jadi tanda panah itu maksudnya itu adalah itu terus panjang. Jadi tidak berpangkal dan tidak berujung. Sedangkan sinar garis yaitu sinar garis AB itu memiliki pangkal di titik A dan melalui titik B dan tidak berujung karena panahnya itu masih terus panjang. Nah, sedangkan garis AB itu adalah garis yang melalui titik A dan titik B, berpangkal di titik A dan berujung di titik B. Oke, perhatikan dulu. Sudah selesai, saya lanjutkan ke slide berikutnya. Kedudukan dua garis. Perhatikan yang pertama, garis sejajar. Dua garis dikatakan sejajar apabila jika kedua garis mempunyai arah kemiringan yang sama. Sebagai akibatnya, dua garis sejajar itu tidak mempunyai titik persekutuan atau tidak bertemu. Oke. Selanjutnya, dua garis dikatakan berpotongan apabila kedua garis tersebut mempunyai tepat satu titik persekutuan. Jadi, dua garis tersebut memiliki satu pertemuan di satu titik persekutuan. Itulah yang namanya garis berpotongan. Yang ketiga, dua garis dikatakan berimpit jika kedua garis melalui titik-titik yang sama. Dua garis yang berimpit dapat dikatakan sebagai dua garis yang sama. Sedangkan yang keempat, dua garis dikatakan bersilangan jika kedua garis tidak sejajar dan tidak mempunyai titik persekutuan. Oke. Selanjutnya, kedudukan dua garis. Perhatikan, garis AB dan garis EF itu sejajar. Perhatikan, garis AB ke sini dan EF ini EF. Nah, jadi garis AB dan EF itu garisnya sejajar. Jika ini diperpanjang ke sini dan yang AB diperpanjang, ini tidak akan pernah bertemu atau tidak memiliki titik persekutuan. Makanya itu dinamakan dengan garis yang sejajar. Yang kedua, garis EF dan garis EF sini, EF dan garis FG dari sini FG berpotongan di titik F di sini. Titik potongnya ada di sini. Nah, selanjutnya garis AB dan garis BA. AB dan BA ini merupakan dua garis tapi yang
berimpit. Nah, itulah posisi garis yang berimpit. Yang dikatakan berimpit letaknya sama. Garis EF dan garis CG, EF CG, ini tidak memiliki titik potong atau titik persekutuan dan tidak pula sejajar. Meskipun diperpanjang, ini memang tidak akan pernah bertemu, cuma arah garisnya yang berbeda. Makanya inilah yang namanya dengan garis bersilangan. Jadi garis EF sini, EF dan CG itu dinamakan dengan garis bersilangan. Garis AB ini disebut dengan garis horizontal atau mendatar. Jadi kalau mendatar itu disebut juga dengan garis horizontal. Sedangkan garis CG ini yang ke atas, ini namanya garis vertikal atau garis tegak. Oke, silakan pelajari kembali. Boleh diulang. Saya lanjut ke slide berikutnya. Kita masuk ke materi sudut. Pada materi sudut, kita pahami dulu pengertiannya. Sudut itu dibentuk oleh dua sinar garis yang memiliki titik pangkal yang sama atau berimpit. Jadi ada dua garis yang dimana pangkal garis tersebut memiliki titik pangkal yang sama. Jadi titik pangkalnya itu sama atau berimpit. Sudut diberi nama dengan 3 huruf atau cukup 1 huruf kapital. Perhatikan ruas garisnya. Ada ruas garis dengan titik pangkal O, garis A dan garis B. Nah, maka di sini untuk nama sudut itu bisa menggunakan 3 huruf atau cukup 1 huruf saja, yaitu titik O disebut titik sudut. Anak panah di antara sinar garis OA dan OB menunjukkan besar sudut. Sudut tersebut dinamakan sudut AOB dan ditulis sudut AOB. Perhatikan lambang sudut seperti itu. Memang mirip dengan lebih kecil, tanda lebih kecil, tapi itu bukan lebih kecil, tapi itu tanda sudut. Sudut AOB atau sudut BOA kebalik. Namun pangkal sudutnya itu tetap O. Atau disebut dengan sudut O yang ditulis dengan sudut O lambangnya. Ukuran sudut. Perhatikan, cara mengukur sudut. Besar satuan sudut dapat dinyatakan dalam satuan derajat, menit, detik. 1 derajat itu sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. Ini perhatikan, ini tanda 1 menit, ini 1 derajat. Ini 60 detik, ini 60 menit. Perhatikan di sini. Jika ada ruas garis, kita akan menghitung besar sudutnya, maka kita menggunakan di sini ada ruas garis. Untuk mengetahui besar sudut AOB atau BOA, maka kita butuh yang namanya penggaris busur. Cara menghitungnya, letakkan tengah-tengah dari 90 derajat ini titik nolnya di sini, letakkan di titik pangkalnya. Setelah itu 0 ini 0 derajat, luruskan dengan salah satu ruas garisnya. Setelah itu, maka kita bisa menentukannya besar sudutnya di sini berapa. Kita lihat di penggarisnya. Nah, ternyata di sini adalah 30. Jadi sudut AOB itu sama dengan 30 derajat. Paham ya? Oke, silakan diulang kembali. Saya lanjutkan. Sudut. Perhatikan jenis-jenis sudut. Jenis-jenis sudut itu ada 5 berdasarkan besar sudutnya. Yang pertama, sudut lancip, yaitu sudut yang besarnya antara 0 derajat sampai 90 derajat. Atau kita biasa tulis 0 kurang dari X kurang dari 90 derajat.
Sudut siku-siku yaitu sudut yang besarnya 90 derajat. Nah, sudut siku-siku itu sudah dipatokkan besarnya itu adalah 90 derajat. Yang ketiga, sudut tumpul yaitu sudut yang besarnya antara 90 derajat sampai dengan 180 derajat. Atau kita tulis 90 derajat kurang dari X kurang dari 180 derajat. Sudut lurus yaitu sudut yang besarnya 180 derajat. Jadi kalau ada garis lurus itu juga merupakan besar sudut lurus. Dikatakan dengan sudut lurus yang itu besarnya 180 derajat. Sudut refleks. Nah, sudut refleks inilah. Sudut refleks itu sudut yang besarnya itu lebih dari 180 derajat. Sedangkan sudut satu putaran penuh itu adalah 360 derajat. Jadi kalau mengatakan sudutnya berapa, 320 itu 2 kalinya. Jadi sudut satu putaran penuh pada lingkaran itu adalah 360 derajat. Jadi besar sudut refleks itu antara 180 derajat sampai dengan 360 derajat. Perhatikan gambar dari contoh sudut lancip. Perhatikan di sini letak sudut lancip. Nah, di tangan ini adalah sudut lancip. Yang selanjutnya yang di luar ini di sini adalah sudut refleksnya. Jadi sudut refleksnya itu ada di luarnya. Ya. Oke. Sedangkan ini adalah contoh dari letak di sini, ini merupakan sudut siku-siku. Sedangkan yang di luar ini namanya sudut refleks. Nah, selanjutnya kita bahas sudut tumpul. Letak sudut tumpul itu di sini. Ini namanya sudut tumpul. Sedangkan yang di luar ini juga disebut dengan sudut refleks. Nah, terus bagaimana yang dinamakan dengan sudut lurus? Nah, sudut lurus seperti ini. Perhatikan. Nah, merupakan garis lurus yang di tengah-tengah inilah besarnya itu adalah sudut lurus, yaitu besarnya 160 derajat. Oke, kita lanjut. Sudut. Hubungan dua sudut. Sudut berpelurus atau yang biasa disebut dengan suplemen. Dua sudut dikatakan berpelurus jika jumlah besar kedua sudut itu sama dengan 180 derajat. Jadi, ada dua sudut jika dijumlahkan sama dengan 180 derajat, maka kedua sudut tersebut itu adalah sudut yang saling berpelurus. Contohnya seperti ini. Pelurus dari 75 derajat adalah, nah, jadi kita menentukan berapa pelurus dari sudut 75 derajat. Nah, syarat dari sudut pelurus itu adalah 180 derajat. Jadi, cara mengerjakannya 180 dikurangi 75 maka sama dengan 105 derajat. Jadi, pelurus dari 75 derajat itu sama dengan 105 derajat. Selanjutnya, suplemen dari 120 derajat adalah, maka 180 dikurangi 120 sama dengan 60 derajat. Jadi suplemen dari 120 derajat atau pelurus dari 120 derajat itu sama dengan 60 derajat. Oke. Hubungan sudut yang kedua yaitu penyiku. Sudut berpenyiku atau disebut juga dengan komplement. Pengertiannya, dua sudut dikatakan berpenyiku jika jumlah besar kedua sudut sama dengan 90 derajat. Nah, jadi apabila dua sudut itu dijumlahkan dan besarnya 90 derajat, maka dikatakan dua sudut tersebut itu adalah berpenyiku. Contohnya, penyiku dari 30 derajat adalah, maka cara mengerjakannya kita mudah. Kita ambil 90 derajat dikurangi 30 derajat. Nah, penyikunya adalah 60 derajat. Jadi penyiku dari 30 derajat itu adalah 60 derajat. Jadi yang dikatakan penyiku, berapakah sudut yang diperlukan untuk mencapai 90 derajat? Kalau penyiku, kalau pelurus, berapakah sudut yang diperlukan untuk menjadi sudut lurus, yaitu menjadi 180 derajat. Komplement dari 55 derajat adalah, jadi
90 dikurangi 55 sama dengan 35 derajat. Jadi pelurus dari penyiku dari 55 derajat itu adalah 35 derajat. Oke. Selanjutnya, sudut yang bertolak belakang. Apa itu sudut yang bertolak belakang? Sudut yang bertolak belakang itu adalah dua sudut bertolak belakang, yaitu sudut yang menghadap ke arah berlawanan. Dua sudut yang bertolak belakang itu besar sudutnya itu sama. Perhatikan gambarnya di sini. Sudut A dengan sudut alfa dengan sudut beta. Arahnya berlawanan. Yang sudut beta menghadap ke kanan, yang sudut alfa menghadap ke kiri. Nah, inilah yang menghadap berlawanan dengan pangkal garis yang sama. Maka ini dikatakan besar dua sudut ini itu adalah besarnya sama. Oke. Selanjutnya, kita masuk ke materi contoh soal. Yang pertama, besar sudut yang dibentuk oleh jarum panjang dan jarum pendek pada pukul 10:10 adalah, ayo, kalian tahu? Perhatikan di sini. Pukul 10:10 itu bagaimana gambarannya? Nah, kita buat di sini gambar jam. Perhatikan. Pukul 10:10 itu adalah seperti ini. Kalau yang diminta itu adalah pukul 10:10, ini kita bukan mencari sudut refleksnya, tapi kita mencari besar sudut antara angka 10 sampai angka 2. Nah, maka kita gunakan jangka. Kita gunakan penggaris busur. Nah, seperti ini. Kita nolnya letakkan di angka 10. Setelah itu, kita tentukan besarnya antara 10 sampai 2. Maka kita hitung di sini sampai 120. Yang dari nolnya, bukan hitung dari 180-nya, tapi dari nolnya. Hitung yang ada di luar sampai 120. Kita jangan menghitung dari sini. Nah, kita menghitung dari nol yang di luar. Kalau pangkalnya kita memulainya dari sebelah kiri. Kalau pangkalnya kita mulai dari sebelah kanan, maka yang di dalam cara menghitungnya seperti slide yang sebelumnya. Dengan demikian, besar sudut yang dibentuk adalah 120 derajat. Oke, kita lanjut. Contoh soal yang kedua. Jika besar sudut AOB 47 derajat, 43 detik, dan 37 detik. Saya ulang. Jika besar sudut AOB sama dengan 47 derajat, 43 menit, 37 detik, dan sudut AOC sama dengan 80 derajat, 17 menit, 48 detik, berapakah besar sudut BOC? Nah, perhatikan. Kita perhatikan di sini dulu. Sudut AOB sama dengan 47 derajat, 43 detik, 37 menit. 43 menit, 37 detik. Perhatikan sudut AOC. Perhatikan sudut AOC di sini. 85 derajat, 17 menit, 48 detik. Kita lihat gambarnya dulu di sini. Pangkalnya O. Perhatikan ruas garis OC, OB, dan OA. Nah, AOC itu adalah ini 85 derajat, AOB ini. Berarti besar sudut BOC. Nah, kita bisa melihatnya di sini. AOC-nya sudah ada, AOB-nya sudah ada. Kita mencari sudut BOC. Maka sudut AOC itu di sini itu sama dengan AOB ditambah BOC. Maka sudut BOC sama dengan sudut AOC dikurangi sudut AOB. Jadi sudut yang ini dikurangi sudut AOB untuk menentukan besar sudut BOC-nya. Maka AOC sama dengan ini, AOB-nya sama dengan ini. Maka kita kurangi. Perhatikan cara pengurangannya. Perhatikan baik-baik ya. Perhatikan. Cara menghitungnya di sini
48 dikurangi 37 detik. 8 dikurang 7 1, 4 dikurang 3 1. Jadi 48 dikurang 37 itu adalah 11. Sedangkan yang di sini 17 menit dikurangi 43 menit, maka di sini itu adalah minus. Maka kalau minus berarti kita pinjam ke sini 1 derajat. Pinjam 1 derajat berarti 1 derajat kan 60 menit. Sedangkan di sini satuannya itu adalah menit. Maka pinjam di sini 1, 85 diambil 1, sisa 84. Dan yang di sini karena pinjam 1 derajat menjadi 60 menit, maka 60 menit ditambah 17 sama dengan 77 menit. Setelah itu 77 menit ini dikurangi 43 menit, maka hasilnya sama dengan 34 menit. Paham ya? Silakan diulang kembali. Perhatikan di sini baik-baik. 17 menit ini untuk dikurangi 43 menit, ini kan hasilnya minus. Jadi tidak bisa, kita harus meminjamnya dulu ke satuan derajat. Di sini ada 85 derajat. Berarti kita pinjam 1 derajat ke sini itu adalah 60 menit. 1 derajat itu kan sama dengan 60 menit. Maka 60 menit ditambah 17 sama dengan 77 menit. 77 menit dikurangi 43 menit hasilnya sama dengan 34 menit. Di sini 85 derajat sudah menjadi 84 derajat. 84 derajat dikurangi 47 sama dengan, oh ini salah ya, saya perbaiki, sama dengan 34 derajat. Nah, inilah hasilnya. 34 derajat, 34 menit, 11 detik. Oke. Contoh soal yang berikutnya. Bagaimana jika ada contoh soal penjumlahan? 47 derajat 43 menit 37 detik ditambah 45 derajat 57 menit 48 detik. Maka kita buat cara hitung bersusun seperti ini. 37 ditambah 48 itu sama dengan 85. 43 ditambah 57 itu sama dengan 100. 47 ditambah 45 sama dengan 92. Ingat, perhatikan baik-baik. 85 detik ini merupakan satuan detik. Nah, ini kita akan menjadi 25. Kenapa? Karena perhatikan, jika satuan detiknya itu, jika satuan detik di sini itu lebih dari 60, maka kita sederhanakan dengan mengurangkan 60. Jadi 85 detik kita kurangi 60 detik untuk dijadikan 1 menit. Nah, pinjam kan diambil 60 detik, berarti kita sudah punya 1 menit ditambahkan ke satuan di sebelah kiri. Jadi di sini kan 100 menit ditambah di sini 1 tadi 85 diambil 60 menjadi 25. Berarti kita sudah memiliki 1 menit. Kita tambahkan ke satuan menit yang di sebelah kiri. 100 menit ditambah 1 menjadi 101 menit. Oke. Selanjutnya 101 menit ini kita rubah ke 41 menit. Kenapa? Perhatikan di sini. Jika satuan menitnya lebih dari 60, nah 101 ini kan lebih dari 60, maka kita sederhanakan dengan mengurangkan 60 untuk dijadikan satuan derajat. 101 kita ambil 60, 101 kurangi 60 sama dengan 41. Nah, karena sudah memiliki 1 derajat di sini, maka 1 derajatnya kita jumlahkan ke satuan derajat di sebelah kiri. 92 derajat ditambah 1 sama dengan 93 derajat. Jadi hasilnya 47 derajat 43 menit 37 detik ditambah 45 derajat 57 menit 48 detik itu sama dengan 93 derajat 41 menit 25 detik.
Perhatikan baik-baik. Jika masih kurang paham, silakan diulang atau silakan kalian langsung menghubungi saya ya kalau masih ada yang mau ditanyakan. Oke, perhatikan contoh soal yang keempat. Perhatikan gambar berikut. Perhatikan, ada garis. Nah, perhatikan di sini. Kalau kita lihat KLM itu merupakan sudut lurus. KLN besar sudutnya itu adalah 3x plus 15 derajat. Sudut MLN itu besar sudutnya itu adalah x plus 25 derajat. Nah, pertanyaannya, pelurus sudut KLN itu berapa? Atau kita bisa mencari berapa besar sudut MLN. MLN ini merupakan pelurus dari KLN, dan KLN ini juga merupakan pelurus dari MLN. Nah, sudut KLM adalah sudut lurus. KLM sudut lurus, di mana besar sudut lurus itu adalah 180 derajat. Maka sudut KLM sama dengan sudut KLN ditambah sudut NLM atau sudut MLN. Maka sudut KLM sama dengan 35 ditambah 15 derajat ditambah X plus 25. KLN nya ini KLN, NLM itu adalah ini. Nah, maka sudut KLM itu sama dengan 180 derajat. Masukkan ke sini. Yang ini kita buang tanda kurungnya, kita masukkan ke sini semua. Setelah itu kita kumpulkan yang ada variabel X, yang dan yang tidak. Maka 180 sama dengan 3x ditambah x sama dengan 4x, 15 ditambah 25 sama dengan 40. Maka 4x sama dengan 180. Ini 40 nya pindah jadi pengurangan, 180 dikurang 40 sama dengan 140. Maka x sama dengan 140 dibagi 4 sama dengan 35. Jadi nilai x nya di sini itu adalah 35. Sudut KLN itu sama dengan 3x plus 15. Nah, maka kita ganti x nya dengan 35. 3 kali 35 sama dengan 105. 105 ditambah 15 sama dengan 120 derajat. Oke. Sudut KLN sudah ketemu. Pertanyaannya, berapakah pelurus KLN? Maka pelurus sudut KLN itu sama dengan 180 derajat dikurangi 120 derajat. Maka pelurus KLN itu sama dengan 60 derajat. Oke, itu saja materinya pada hari ini. Atau kalian bisa pelajari ini kembali. Kalau masih bingung, silakan diulang videonya, perhatikan baik-baik. Nah, kalau sudah, nanti kalian buat rangkuman apa yang saya sampaikan di sini, dan kalian persiapkan diri untuk soal uji kompetensi tentang materi garis dan sudut yang akan saya berikan nanti. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.